Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel Dunia Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Anavis Channel. Oke teman-teman, saudaraku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga jenengan diberi kesehatan, diberi umur yang panjang berkah, serta dimudahkan segala urusannya dunia akhirat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, yang tentunya membuat channel saya tetap berkembang dan memberikan informasi yang menginspirasi buat semuanya. Oke teman-teman dan saudaraku semua, ini kita lagi berkunjung di tempat penangkaran atau budidaya ikan lele yang ada di kolam tanah, tentunya part kedua yang masih menggunakan mina padi teman-teman. Jadi di sekelilingnya ada padi-padi yang hijau royo-royo dengan dikelilingi pembudidayaan ikan lele. Untuk teman-teman yang masih ragu ataupun punya pemikiran bahwasanya budidaya ikan lele itu sangat susah, stop. Kita lihat banyak orang-orang yang sekarang susah mencari pekerjaan karena di era pandemi COVID-19, tapi ternyata buat pengusaha-pengusaha seperti pengusaha lele ataupun pengusaha peternakan lainnya ataupun pengusaha yang kecil lainnya itu malah justru berkembang teman-teman. Malah justru tidak kesusahan, beliau malah justru susah bagaimana caranya budidayanya berkembang ataupun bisnisnya berkembang. Sedangkan orang-orang yang mempunyai bisnis di luar sana seperti bisnis yang ada di khalayak ramai itu susah bagaimana mencari marketing. Lah sekarang begini teman-teman, buat teman-teman yang pengen dapat inspirasi lebih bagaimana cara budidaya dan bagaimana menghasilkan uang dan bagaimana cara kita memanfaatkan lahan, bisa simak terus video ini, jangan di skip, tonton terus, semoga bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, begini suasananya di kolam Pak Lili Padangan. Dengan lahan yang sangat luas, beliau memanfaatkan yang separuh buat budidaya ikan lele, yang separuh buat padi. Dan seperti video saya sebelumnya, yaitu seperti mina padi. Dengan mina padi banyak manfaat yang kita dapat, salah satunya adalah menggunakan limbah air kolam lele untuk pupuk organik dan untuk lahan cacing sutra. Karena dengan menggunakan limbah air kolam lele kita bisa mengirit pembelian pupuk kimia atau bahkan sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman. Jadi di era yang sangat sulit seperti ini, dinaiknya harga pakan, di bagaimana pasar yang sangat harganya segitu-gitu aja, kita harus bisa memanfaatkan lahan atau memanfaatkan airnya, jangan dibuang begitu saja. Dengan limbah air kolam kita gunakan untuk pupuk organik teman-teman. Di samping budidaya ikan lele itu sangat mudah, sangat simpel, ternyata budidaya ikan lele itu membutuhkan modal teman-teman. Tapi jangan khawatir, untuk saat ini ya nggak semuanya sih yang budidaya ikan lele itu bisa mencukupi pakan sendiri sampai panen, tapi banyak juga mereka yang mengandalkan dari funder atau pendana luar. Dan sekarang sudah ada atau banyak dari orang-orang yang mau untuk mendanai, termasuk mendanai pakan bagi pembudidaya ikan lele sampai panen teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bergaul dengan orang luas dan bergaul dengan banyak orang yang menginspirasi, dan tentunya kita tidak, ya intinya kurang main lah teman-teman. Kita banyakin komunitas, banyakin teman, banyakin saudara, insya Allah di kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Oke teman-teman, simak terus videonya bagaimana cuplikannya, dan di akhir nanti ada cuplikan dari funder pakan juga dari Ponorogo teman-teman.
Mbak Lili. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Baik saja. Oke Mbak Lili, ini kita mau bertanya-tanya perihal budidaya ikan lele. Semoga bisa memberi inspirasi buat teman-teman dan saudara kita di luaran sana. Ini setiap kali tabur ini tabur berapa ekor benih Pak? Ya rata-rata 20 ribu, kadang 30. Untuk panen sendiri itu minimal sekali panen ngangkat itu berapa kilo atau berapa ton Pak mungkin? Oh enggak, kita enggak gitu. Kita per waring aja. Per waring itu sekali angkat kadang-kadang 4 kintal. Tergantung jumlahnya dan juga jumlah pakan. Per waring 4 kintal Ya. Dengan waring berapa kali berapa ini Pak ya? Ini 3,5 kali 11. 3,5 kali 11. Iya. Bapak sudah lama kira-kira budidaya ikan lele? Ya agak lama sedikit, sekitar hampir 10 tahun. 10 tahun teman-teman. Bayangkan 10 tahun budidaya ikan lele. Jadi bagi teman-teman yang baru usaha ikan lele kadang rugi kok bilang wes gak menghasilkan, itu nggak tepat bicara seperti itu. Bapak ini sudah 10 tahun. Terus untuk cara mengantisipasi cuaca ataupun biasanya teman-teman banyak yang ngeluh ada cuaca buruk lah, bibit mati lah, ikan mati. Untuk Bapak sendiri pernah ngalamin seperti itu atau enggak Pak? Oh pernah tebar 30 ribu, ya tinggal 2 ribuan ya juga pernah awal-awalnya dulu. Jadi awalnya dulu belum tahu ya, istilahnya senangnya air bening, nggak taunya air yang baru itu ya nggak bagus juga buat lele. Terus kalau dukanya lebih banyak awal-awalnya. Kalau enggak itu saya sudah tutup. Dukanya itu wow, mulai pakan ya. Pertama mahal juga, terus juga saya juga sering pernah juga pakai pakan tambahan. Apa itu pakan apa itu namanya? Pakan alternatif mungkin, Pak? Alternatif ya. Alternatif itu dulu pakai roti, pakai keong, macam-macam lah, pakai usus. Ya bagus sih bagus, cuma saya juga akhirnya ribet sendiri kalau memelihara agak banyak sedikit. Jadi ya terus begitu saya kasih itu, pernah itu saya kasih pakan sebanyak 1 ton katakanlah itu 1 ton, tak kasih pakan alternatif itu roti ya, bebas istilahnya beberapa becak saking banyaknya. Terus tambahan usus juga, apa itu bukan usus, apa itu kotoran ikan itu apa, jeruan ikan. Oh, jeruan ikan. Nah, iya. ya. Tapi untuk kali ini Bapak menggunakan full pellet ya Pak? Full pellet sudah 5 tahunan lebih. Full pellet sudah 5 tahunan lebih teman-teman, dengan kapasitas ikan itu mencapai ton, bukan lagi kilo dan kintal. Ya. Untuk keuntungannya gimana Pak full pellet? Kalau full pellet itu kita nggak usah mulu-mulu, nggak usah istilahnya kalau 1000 istilahnya, kalau kita melihara 1000 untungnya 4 juta atau istilah 400.000. Jangan seperti itu ya. Kita istilahnya kan kita itu jual pakan juga, karena bibitnya mahal, pakannya mahal. Istilahnya gini ya, selisih dari antara bibit pakan itu sekitar 3.000-an, 2.000 sampai 3.000. Kalau kita udah mencapai itu udah untung. Dan kita juga nggak mulu-mulu, biasanya untuk 1 ton pakan ya dapatnya segitu, 1 ton ikan. Baik Pak, terus untuk taburan jenengan sendiri yang 20.000 dari full pellet ini, bukan kita ngitung ini teman-teman, bukan kita ngitung hasil dari orang lain, tapi siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita ke depannya biar nggak putus asa. Untuk keuntungan sendiri dari full pellet taburan 20.000 ekor itu minimal aja Pak, minimal berapa kalau untuk Bapak? Ya sekitar 6 juta. 6 5 juta. sampai 6. Iya 5 sampai 6. Wah, 6 juta teman-teman, keren. Dari 20.000 dengan masa waktu budidaya berapa bulan Pak? Karena kita ambil bibit kecil ya rata-rata 3,5 bulan. 3,5 bulan sudah mendapat 6 juta itu minimal teman-teman. Jadi Ya per bulan. Bukan gitu, 5 sampai 6. Oh, 5 Jangan sampai 6. mulu-mulu kita. Iya, Kasihan nanti kan. iya 5 sampai 6 itu. Kalau kita kerja saja di
pekerjaan biasa teman-teman itu sudah lumayan lah, dan itu pun sendiri budidaya ikan lele bisa dibuat sampingan, bener ya Pak ya? Iya. Jadi nggak 100% bekerja di budidaya. Baik Pak Lili, terima kasih. Terus terakhir untuk pesannya buat teman-teman dan saudara kita di luar sana yang budidaya ikan lele baru atau pemula, bagaimana supaya lebih semangat lagi? Karena kita itu kan memelihara ini ya, barang yang bernyawa. Dan kalau kita melihara barang bernyawa itu ya kita harus sabar dan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang itu ya kita itu jangan putus asa. Tiap hari kalau kita tengok, entah pagi entah sore, apalagi kalau budidaya seperti ini kan tiap hari yang kita kasih makan nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Istilahnya 1 menit itu sudah harus habis. Istilahnya 1 menit pakan terapung istilahnya masih itu harus kita hentikan. Kalau lebih dari 1 menit masih ngapung itu sudah kekenyangan. Jangan seperti itu ya, pokoknya makannya ya jangan terlalu kurang. Kalau kurang ya nanti untungnya juga kurang. Ya itu aja dari saya. Yang penting sabar, nggak usah muluk-muluk nanti harus dapat keuntungan yang besar, nggak perlu. Karena budidaya lele itu lain dengan ternak yang atau apalah yang mudah dikalkulasi. Kalau ini agak kadang-kadang ya harapan kita itu wah ini nanti dapat untung yang agak besar, ternyata agak bisa meleset juga. Karena ya kadang-kadang kita kurang perhatian sama lelenya, atau pas lele sakit kita putus asa, jangan sakit ya diobati atau bagaimana lah sesuai dengan daerah setempat biasanya itu, atau tanya-tanya sama yang sudah yang sudah pengalaman ya. Oke, semua teman-teman, belajar kok, enggak. Begitu informasi dari Pak Lili ya. Dan terima kasih Pak Lili atas Ya. waktunya. Ya, Semoga Pak Lili diberi kesehatan selalu dan budidayanya semakin sukses dan semakin syukur-syukur tambah lahan. Iya. Oke teman-teman, begitu sekiranya untuk teman-teman yang penasaran dengan tempatnya Pak Lili bisa datang sebelum rel Padangan teman-teman, itu ada jalan masuk, atau kalau enggak nanti nomor telepon ada di deskripsi. Bisa belajar lumayan untuk pengalaman kita teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga jenengan semua diberi kesehatan selalu dan salam sukses, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.